Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan kembali tafsir Al-Munir surat Al-Kafirun. Baik, kita langsung share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Kafirun Makkiyah 6 ayat. Al-Kafirun, kafir, orang-orang yang kafir. Makkiyah berarti surat ini diturunkan pada periode dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 13 tahun pertama, yaitu periode Makkah, dan kemudian 6 ayat. Oke. Penamaan surat dinamakan surat Al-Kafirun karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berbicara kepada orang-orang kafir bahwa beliau tidak akan pernah menyembah berhala-berhala dan patung-patung yang mereka sembah. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Surat ini juga dinamakan surat Al-Munabadzah, Al-Ikhlas, dan Muqashqashah. Oke, persesuaian surat ini dengan surat sebelumnya yaitu surat Al-Kautsar. Dalam surat sebelumnya Al-Kautsar, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi untuk ikhlas beribadah hanya kepadanya. Sementara itu, surat ini berisi tentang pengesaan dan pembebasan dari segala macam kesyirikan. Dalam hal ini juga terdapat pengikraran yang jelas dan tegas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai ibadah tersendiri yang berbeda dengan ibadah kaum kafir. Beliau hanya menyembah Allah dan tidak menyembah berhala-berhala dan patung-patung yang disembah oleh kaum kafir. Hal itu dipertegas dan diulang-ulang hingga berkesimpulan bahwa bagi beliau adalah agama beliau dan bagi mereka adalah agama mereka. Oke. Jadi surat ini menegaskan gitu ya bahwa Islam tidak bisa dicampurkan dengan menyembah berhala. Oke, ditegaskan gitu ya. Oke, kandungan surat. Surat Makkiyah ini merupakan surat pembebasan dari perbuatan kaum musyrikin dan ikhlas beramal hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Surat ini telah meletakkan perbedaan absolut antara iman dan kufur, serta antara orang-orang yang beriman dan para penyembah berhala. Gitu. Menegaskan gap jarak antara iman dan kafir. Bagaimana? Gitu ya. Yaitu dengan surat Al-Kafirun gitu ya. Tidak ada di antaranya. Tidak ada beriman dan juga yang kafir, percampuran itu enggak ada. Gitu. Tegas gitu ya Islam ini. Tatkala kaum musyrikin, orang-orang penyembah berhala, meminta rekonsiliasi damai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menyembah Tuhan-Tuhan mereka selama setahun. Jadi meminta Nabi Muhammad untuk menyembah patung-patung gitu ya selama setahun. Dan orang-orang kafir akan menyembah Tuhan beliau, menyembah Allah setahun berikutnya. Gitu, ada-ada aja gitu ya. Nah, turunlah surat ini Al-Kafirun untuk memutus keinginan hina kaum kafir dan memutus adanya perselisihan antara kaum muslimin dan kaum kafir selamanya. Oke, keutamaan surat. Dalam Sahih Muslim diriwayatkan dari Jabir bahwasanya Rasulullah SAW membaca surat ini Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas dalam salat 2 rakaat pasca tawaf. Dalam Sahih Muslim juga diriwayatkan dari hadis Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca kedua surat ini pada 2 rakaat salat fajar. Hal ini juga diriwayatkan oleh Ahmad, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah dari Ibnu Umar. Tirmidzi berkata ini adalah hadis hasan. Dalam pembahasan surat Al-Zilzalah telah dijelaskan dalam hadis riwayat Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Tirmidzi bahwasanya surat ini menyamai 1/4 Al-Quran dan surat Al-Zilzalah menyamai 1/4 Al-Quran juga. Alright, jadi itu ya surat Al-Kafirun, surat yang menegaskan antara
beriman dan juga kafir, dan kemudian juga dengan keutamaan yang luar biasa ini, maka al-kafirun itu menyamai seperempat Al-Quran. Luar biasa gitu ya. Abu Qasim At-Tabrani meriwayatkan dari Jabal bin Harithah, saudara Zaid bin Harithah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yang artinya, jika kamu hendak tidur, maka bacalah surat Al-Kafirun hingga ayat terakhir, karena sesungguhnya surat tersebut dapat membebaskan dari kesyirikan. Itu ya. Sebelum tidur membaca surat Al-Kafirun, it's good for you. Imam Ahmad meriwayatkan hadis yang sama dari Harithah bin Jabalah. Kesimpulannya adalah, dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW membaca surat ini dan Al-Ikhlas dalam 2 rakaat sholat setelah tawaf, 2 rakaat sunnah fajar, dan 2 rakaat setelah maghrib. Beliau juga sholat witir dengan membaca surat Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la, Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun, dan Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Sebab turunnya surat, di sini sebenarnya ada berparagraf-paragraf, tapi saya akan bacakan satu paragraf saja karena intinya sama aja gitu. Oke. Surat ini turun tentang beberapa orang dari kaum Quraisy. Mereka berkata, "Wahai Muhammad, mari ikutilah agama kami dan kami mengikuti agamamu. Kamu menyembah Tuhan-Tuhan kami selama setahun dan kami menyembah Tuhanmu selama setahun. Jika agamamu lebih baik daripada agama kami ikut serta dan mengambil keuntungan dari kebaikan tersebut. Jika agama kami lebih baik daripada agamamu, kamu telah ikut serta dan mengambil keuntungan dalam agama kami." Maka kemudian beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku berlindung kepada Allah dari menyekutukannya." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Kafirun. Lantas Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pergi ke Masjidil Haram dan di dalamnya terdapat banyak kaum Quraisy. Lantas beliau membaca surat tersebut Al-Kafirun hingga selesai. Akhirnya mereka putus asa dalam mengajak beliau. Oke, langsung saja kita bacakan surat Al-Kafirun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Oke. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukku agamaku. Al-Kafirun 1-6. Ada pengulangan gitu ya, 2 ayat, yaitu ayat 3 dan ayat 5. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Itu ya artinya. Kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Oke. Nah, walaupun 2 ayatnya benar-benar sama redaksinya, tapi ada berbagai penafsiran gitu ya. Oke, nanti selengkapnya kita akan bahas. Mufradat lughawiyah. Kosakata. Ya ayyuhal kafirun. Wahai orang-orang kafir. Yakni orang-orang kafir khusus yang telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa mereka tidak akan beriman. Mereka adalah para pemimpin kesyirikan di Mekah. Gitu. Jadi panggilan kepada orang-orang kafir yang gak bakal beriman. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, yakni di masa yang akan datang. Di masa yang akan datang, aku tidak akan menyembah berhala-berhala yang kalian sembah sekarang. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Di masa yang akan datang, kalian tidak akan menyembah Tuhan yang aku sembah sekarang, yaitu Allah yang Maha Esa. Wala ana 'abidum ma 'abadtum.
sekarang ataupun dulu, aku tidak akan menyembah berhala yang telah kalian sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Kalian tidak akan menyembah Tuhan yang sedang aku sembah. Boleh juga kedua kalimat ini berfungsi untuk menguatkan, penguat makna sebelumnya, penegas gitu ya. Lebih tepatnya dikatakan bahwa ayat kedua dan ketiga menunjukkan perbedaan pada sesembahan Nabi SAW menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan kaum musyrikin menyembah patung berhala. Ayat keempat dan kelima, ayat ketiga dan yang limanya itu sama gitu ya. Tapi ini yang keempat dan yang kelima adalah menunjukkan perbedaan dalam ibadah itu sendiri. Ibadah Nabi SAW murni kepada Allah tanpa disertai kesyirikan dan kelalaian terhadap zat yang disembah. Sedangkan ibadahnya mereka semua merupakan kesyirikan. Sehingga kedua jenis ibadah tersebut nggak akan pernah bertemu. Lakum dinukum, bagi kalian agama kalian, yaitu agama kesyirikan yang telah kalian yakini. Waliyadin, dan bagiku agamaku, yaitu agama tauhid atau Islam yang aku yakini dan aku tidak akan aku tolak. Baidawi berkata, surat ini bukan berarti memberi izin untuk berbuat kekufuran dan meninggalkan jihad. Nah, maksudnya lakum dinukum waliyadin bukanlah memberikan izin yaudah terserah kalian beragama apa saja gitu ya. Tapi kemudian Zamakhsyari berkata, makna yang sesungguhnya adalah aku adalah seorang nabi yang diutus kepada kalian untuk mengajak kalian kepada kebenaran dan keselamatan. Jika kalian tidak menerima ajakanku dan tidak mau mengikutiku, maka tinggalkanlah aku dan jangan kalian mengajakku kepada kesyirikan. Begitu. Nah, jadi intinya sih tetap berdakwah gitu ya, bukan kemudian membebaskan orang untuk menyembah kepada berhala-berhala lalu kemudian kita biarkan begitu saja. Rasulullah SAW biarkan begitu saja, tidak. Tetap Nabi SAW berdakwah kepada mereka. Lalu kemudian jika kalian tidak menerima ajakanku, tidak mau mengikutiku, maka tinggalkanlah aku, jangan ganggu gitu ya, jangan ajak kepada kesyirikan. Oke. Tafsir dan penjelasan. Surat ini membebaskan kaum muslimin dari perbuatan kaum musyrikin dan memerintahkan untuk berikhlas beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun." Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Katakanlah wahai Nabi kepada orang-orang kafir Quraisy, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah berhala dan patung yang kalian sembah secara mutlak. Aku juga tidak akan menyembah Tuhan-Tuhan kalian apapun keadaannya. Ayat tersebut mencakup seluruh orang kafir di muka bumi ini. Fungsi dari kata qul adalah Nabi SAW diperintahkan untuk bersikap lemah lembut di segala hal, berbicara kepada manusia dengan cara yang paling baik. Ketika terjadi dialog dalam keadaan keras, Allah Subhanahu wa taala membolehkan dan memerintahkannya untuk berbicara keras. Bukan karena Nabi SAW menyebutkan hal itu dari keinginan beliau sendiri, tapi berdasarkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitulah sifat Nabi gitu ya. Menyampaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan melalui Al-Qur'an. Oke. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah selagi kalian masih berada dalam kesyirikan dan kekufuran. Kalian tidak akan menyembah Allah yang aku sembah. Dialah Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, tidak ada berhala-berhala gitu ya sebagai sekutu Allah, perantara Allah, nggak ada. Semua itu adalah tipu daya syaitan saja dan hawa nafsu. Kedua ayat ini, ayat kedua dan ayat ketiga, menunjukkan perbedaan yang disembah. Nabi SAW menyembah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, sedangkan orang-orang kafir Quraisy menyembah berhala dan patung. Bisa juga maknanya adalah sebagaimana dikatakan oleh Zamakhsyari, di masa yang akan datang aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah saat ini. Gitu. Ringkasan maknanya adalah di masa yang akan datang aku tidak akan melakukan permintaan kalian untuk menyembah Tuhan-Tuhan kalian. Di masa yang akan datang kalian juga tidak akan melakukan permintaanku untuk menyembah Tuhanku.
Oke. Lalu kemudian wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Aku tidak akan menyembah apa yang telah kalian sembah. Aku hanya menyembah Allah dengan cara yang Dia senangi dan ridhoi. Kalian tidak akan mengikuti perintah-perintah Allah dan syariatnya dalam beribadah kepadanya. Bahkan kalian telah menciptakan agama sendiri. Ibadah Rasulullah SAW dan para pengikut beliau adalah murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kesyirikan dan kelalaian kepada zat yang disembah. Mereka kaum muslimin menyembah Allah dengan apa yang telah Dia syariatkan. Oleh karena itu kalimat Islam adalah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Yakni tiada zat yang patut disembah kecuali Allah. Dan tiada ibadah yang menggapai ridhonya melainkan risalah yang dibawakan oleh Rasulullah SAW. Tidak boleh untuk kemudian mengadakan ibadah-ibadah selain daripada yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW. Gitu ya. Tegas saya jelaskan kepada kalian untuk kemudian jangan mengadakan ibadah-ibadah yang baru yang tidak disyariatkan oleh Islam. Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Permudahlah, jangan dibuat sulit gitu ya. Oke, kaum musyrikin menyembah selain Allah dengan sebuah ibadah yang tidak pernah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah kesyirikan dan tata caranya berasal dari perbuatan hawa nafsu dan syaitan. Nah, begitu. Jadi ibadah-ibadah yang dibuat sendiri, baik itu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu para kaum kafir Quraisy yang menyembah patung dan berhala, adalah perbuatan hawa nafsu dan juga syaitan. Di zaman sekarang juga tidak jauh berbeda, yaitu mengadakan ibadah-ibadah sendiri yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena berasal dari perbuatan hawa nafsu dan juga syaitan. Kedua ayat tersebut, ayat 4 dan 5, menunjukkan perbedaan dalam ibadah itu sendiri. Sebagian ulama berpendapat seperti Zamakhsyari, di masa sekarang dan lampau, sekali-kali aku tidak menyembah apa yang kalian sembah, yakni aku tidak pernah menyembah berhala di masa jahiliyah. Bagaimana bisa kesyirikan itu diharapkan dariku di masa Islam? Kalian juga tidak menyembah beribadah sebagaimana aku beribadah. Ada yang berpendapat bahwa dalam ayat tersebut terdapat tikrar, pengulangan, yang bertujuan untuk ta'kid, penguat, untuk memutus keinginan kaum kafir agar Rasulullah SAW menerima permintaan mereka untuk menyembah Tuhan-Tuhan mereka. Oke. Nah, begitu ya. Pada masa jahiliyah pun ketika Nabi SAW belum mendapatkan amanah menjadi Nabi dan Rasul terakhir, itu Nabi Muhammad SAW di masa mudanya tidak pernah gitu ya, tidak pernah menyembah berhala. Bahkan mendengarkan Lata dan Uzza pun juga mendengar kata Lata dan Uzza, kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak suka gitu ya untuk mendengarkan kata-kata itu. Gitu. Bagaimana bisa kemudian Nabi Muhammad itu menjadi penyembah berhala, diharapkan menjadi penyembah berhala setelah masa Islam? Gak mungkin gitu ya, gak mungkin. Oke, kita lanjutkan kembali. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Bagi kalian kesyirikan dan kekufuran kalian, dan bagiku agamaku, yaitu agama tauhid dan ikhlas atau Islam. Agama kesyirikan kalian adalah khusus bagi kalian saja, tidak bagiku. Agama tauhidku terbatas untukku, bukan untuk kalian wahai orang-orang kafir. Ada yang berpendapat bahwa maksud kata ad-din dalam ayat itu adalah al-jaza atau balasan. Mudhofnya dihilangkan, yakni bagi kalian balasan agama kalian dan bagiku balasan agamaku. Ada juga yang berpendapat bahwa ad-din ini adalah ibadah. Oke. Kalau secara literal, ad-din itu adalah agama. Surat ini tidak dimansukh dengan ayat perang. Para ulama juga berpendapat bahwa ini tidak dinaksah, akan tetapi maksudnya adalah tahdid, ancaman. Itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat 40 yang artinya, lakukanlah apa yang kamu kehendaki. Ayat ini juga sama
dengan ayat dari surat Yunus ayat 41. Dan jika mereka tetap mendustakanmu Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan firman-Nya dalam surat Qasas ayat 55, bagi kami amal-amal kami dan bagimu amal-amal kamu. Maksud dari semua ayat tersebut adalah ancaman, bukan keridoan dengan agama lain. Gitu. Jadi ayat-ayat tersebut merupakan termasuk surat Al-Kafirun ayat terakhir, yaitu adalah ancaman. Gitu. Udah diajakin berislam, diajakin untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah sebenar-benarnya utusan Allah, tapi kemudian mereka menolaknya. Maka itu tadi, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Asy-Syafi'i dan lainnya berdalil dengan ayat ini, lakum dinukum waliyadin, bahwa seluruh kekufuran merupakan satu agama. Orang-orang Yahudi mewarisi dari orang-orang Nasrani dan sebaliknya, karena di antara keduanya terdapat hubungan atau sebab untuk saling mewarisi. Seluruh agama selain Islam seperti satu hal dalam kebatilan. Ahmad bin Hambal dan orang-orang yang sepakat dengannya berpendapat bahwa orang Nasrani tidak mewarisi orang Yahudi dan sebaliknya. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, dua orang berbeda agama tidak saling mewarisi apapun. Ar-Razi berkata, adat manusia mempraktikkan ayat ini, lakum dinukum waliyadin, ketika hendak saling meninggalkan. Hal itu enggak boleh, karena Allah SWT tidaklah menurunkan Al-Quran untuk dipraktekkan seperti itu, akan tetapi untuk ditadaburi dan dipraktekkan sesuai isi kandungannya. Gitu. Jadi maksudnya meninggalkan untuk berdakwah gitu ya. Nah tidak. Allah SWT tetap kemudian menyuruh umat Islam untuk berdakwah kepada seluruh orang gitu ya. Gitu. Karena ada banyak keuntungan yang bisa diambil dari kemudian bisa mengajak orang lain untuk kemudian berislam. Gitu. Oleh karena itu umat Islam teruslah untuk berdakwah, teruslah untuk kemudian menjadi teladan untuk seluruh manusia. Jangan kemudian menjadi contoh-contoh yang buruk gitu ya, termasuk saya pribadi juga. Ayo kita saling menguatkan gitu ya dalam Islam gitu. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jangan kemudian mengadakan ibadah-ibadah yang baru gitu ya. Fikih kehidupan atau hukum-hukum. Surat ini menunjukkan perbedaan sesembahan dan ibadah antara kaum muslimin dan kaum selain mereka, serta seluruh kekufuran merupakan satu agama yang bertentangan dengan agama Islam. Ketiga faktor ini menunjukkan bahwa tidak akan mungkin dipertemukan antara kekufuran dan keimanan, serta antara para pemeluk agama kedengkian yang berasal dari diri sendiri dan agama Islam serta pemeluknya. Adapun perbedaan sesembahan antara Nabi SAW serta para pengikut beliau, kaum mukminin dan juga kaum kafir, yaitu perbedaannya yaitu bahwa kelompok pertama menyembah Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, sedangkan kelompok kedua, orang-orang kafir, menyembah berhala, patung dan sekutu-sekutu lainnya dari kalangan manusia, malaikat, bintang atau selainnya yang termasuk dalam kebatilan-kebatilan agama-agama selain Islam. Adapun dalam perbedaan ibadah, kaum mukminin menyembah Allah dengan ikhlas, tidak menyekutukan dan melalaikan zat yang disembah. Kaum mukminin juga menunaikannya dengan cara yang disyariatkan dan diridhoi oleh Allah untuk hamba-hambanya. Sementara itu kaum kafir dan musyrik menyembah Tuhan-Tuhan mereka dengan cara kesyirikan yang mereka ciptakan sendiri dan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh kekufuran merupakan satu agama yang bertentangan dengan Islam. Agama yang benar dan diterima di sisi Allah adalah hanya agama Islam, yaitu agama yang ikhlas menyembah Allah dan mentauhidkannya. Adapun seluruh macam kekufuran yang bertentangan dengan prinsip tauhid, semuanya itu sama dalam inti keyakinan yang menyimpang dari prinsip tauhid. Gitu. Tapi ini berbicara tentang agama gitu ya, praktek agama, tidak kemudian mencampuri gitu ya agama Islam dengan yang lainnya.
begitu. Tidak mengadakan ritual-ritual yang kemudian baru dan kemudian bertentangan dengan mentauhidkan Allah gitu ya. Justru malah kesannya malah seperti justru malah kayak musyrik gitu ya. Malah jadi menyembah kepada selain Allah dengan nama Islam. Nah, ini hati-hati juga gitu ya. Itu. Makanya agama Islam jangan dibuat ribet gitu ya, jangan dibuat kayak sulit banget gitu ya. Agama Islam itu simple gitu, mudah saja gitu ya. Nah, sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Tapi itu praktek agama gitu ya. Nah, bagi kemudian ya agama-agama selain Islam, bagaimana kita menanggapinya? Kalau dalam praktek agama maka kita menolak semuanya gitu ya, nggak usah mencampur baurkan. Tapi terkait dengan ekonomi, sosial, politik dan lain sebagainya, maka kita tetap bersosial, tetap berekonomi, tetap berpolitik, dan kemudian tetap berteman gitu ya. Nah itu, berteman dalam sosial masyarakat. Nah, itulah yang kemudian Nabi SAW juga contohkan dalam kehidupan sehari-harinya gitu. Bahkan kepada Abu Thalib tercinta, paman beliau SAW, walaupun kafir, tapi Nabi SAW tetap menyayanginya, sangat menyayanginya gitu. Kebersamaannya yang luar biasa itu kemudian bisa menjadi contoh bahwa kepada yang bukan Islam pun juga kita harus merangkul gitu ya, menunjukkan teladan yang baik untuk semua umat manusia. Oke, kita bisa cukupkan ngaji kita dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.